Ya, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita rasakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan sehingga kita yakin kita semuanya mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, makasih saya diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Makasih pada Ibu Gembala dan seluruh staf pengembalaan dan seluruh jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan berbicara secara khusus bagi setiap kita agar kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat atau prajurit-prajurit Kristus yang kuat di akhir zaman ini sehingga kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Kenapa saudara? Karena kita ini tidak hidup lagi pada awal zaman. Kita tidak hidup lagi pada zaman pertengahan. Tapi kita hidup pada akhir zaman, bahkan di akhir dari akhir zaman. Jadi kita ini tinggal detik-detik terakhir saja saudara. Nah, karena kita tinggal di detik-detik terakhir, saudara tahu, maka tantangan yang akan dihadapi manusia secara umum pada akhir dari akhir zaman ini itu tidak makin ringan, tidak makin gampang, tidak makin sederhana. Makanya Tuhan sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita dengan kata-kata begini. Pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Jadi Tuhan jauh-jauh hari sudah mengatakan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir ini akan datang masa-masa yang sukar. Dan kita sudah lihat mulai tanda-tanda kesukaran itu. Salah satunya dalam 2 tahun terakhir ini kita menghadapi pandemi yang ternyata melumpuhkan seluruh kemampuan manusia, yang ternyata melumpuhkan seluruh teknologi yang dikembangkan manusia, yang dulu kita sudah anggap bahwa teknologi kesehatan udah begitu canggih, ilmu kesehatan sudah begitu canggih, tapi 2 tahun ini dibuktikan kepada kita ternyata tidak secanggih yang kita bayangkan. Itu kenapa? Karena baru satu virus saja sudah membuat dunia ini porak-poranda dan kacau balau. Itu baru satu virus. Kalau betul virus itu buatan seseorang manusia, bayangkan saudara, berarti seorang manusia bisa dunia semuanya jadi kacau balau. Sekarang bagaimana kalau ada banyak orang yang bikin hal yang sama? Kan baru satu kan? Satu, kalau betul. Kalau betul virus itu buatan seseorang, saudara bayangkan. Baru satu orang saja sudah bikin dunia kacau balau. Sekarang bagaimana kalau banyak orang yang bikin begitu? Udah gak tahu lagi bagaimana kacaunya. Bagaimana penderitaan kita 2 tahun ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan usaha. Itu baru ulah satu orang. Sekarang bayangkan bagaimana kalau banyak orang yang berbuat seperti itu. Wow, gak tahu lagi. Makanya Tuhan bilang jauh-jauh hari, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Ini tadi baru satu orang. Tapi Alkitab juga mengatakan sumber kekacauan yang besar di akhir zaman itu. Coba lihat Alkitab saudara, Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-12. Boleh tampilkan di layar ini. Lihat di sini.
Salah satu yang menimbulkan kekacauan yang lebih besar di akhir zaman dikatakan di sana adalah apa? Karena nanti iblis itu akan bekerja dengan cara kerja yang lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Dikatakan kan di sana begini, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Lihat kalimat ini, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Kenapa dia menggeram secara dahsyat? Dikatakan di sana, karena ia tahu bahwa waktunya sudah. Jadi ini menarik ini. Ternyata yang tahu waktunya sudah singkat itu bukan cuma pendeta. Ternyata yang tahu waktunya sudah singkat itu bukan cuma orang Kristen. Ternyata iblis juga tahu kalau waktunya sudah singkat. Iblis tahu waktunya sudah singkat. Nah, karena iblis tahu waktunya sudah singkat dikatakan di sana, maka ia bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Saudara tahu, iblis bekerja dengan cara yang biasa-biasa saja. Gimana saudara? Udah cukup menyulitkan. Iblis bekerja dengan cara yang biasa-biasa saja, sudah cukup menyulitkan. Sekarang bagaimana kalau dia bekerja dalam geramnya yang dahsyat? Saya yakin ketika COVID ini melanda, iblis masih belum bekerja dengan full speed. Masih baru dinaikkan sedikit speednya. Dunia udah kacau balau. Orang Kristen sudah goyah. Saudara tahu? Karena pandemi yang 2 tahun ini, saudara tahu enggak? Banyak gereja yang tutup. Karena pandemi yang 2 tahun ini banyak gereja yang tutup. Sekarang bagaimana kalau dia kerja full speed? Ini saya bilang tadi baru naikkan sedikit speednya. Sekarang bagaimana kalau dia kerja full speed? Nggak tahu lagi kalau gitu. Kalau baru naikkan speednya dikit aja, udah banyak gereja yang tutup. Karena orang Kristennya udah nggak ke gereja lagi. Sekarang kan aneh kalau sudah lihat. Banyak orang-orang yang dulu sebelum pandemi itu, jemaat-jemaat sebelum pandemi itu, rajin ke gereja. Sekarang setelah pandemi dan gereja sudah dibuka, nggak mau ke gereja. Lalu kita tanya, bro, kenapa ke gereja? Pandemi pak. Loh, kok ke pasar nggak pandemi? Ya kan? Kok kerja nggak pandemi? Kok ke gereja yang cuma 1 jam atau maksimum 1,5 jam saja, udah gitu kita udah buat semua segala macam protokol kesehatan, masih bilang pandemi pak. Ini kondisi real yang kita lihat. Itulah yang Alkitab nasihatkan dan ingatkan kepada kita bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Karena itu kita harus menjadi apa? Orang Kristen yang kuat, yang bermental prajurit. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat, yang bermental prajurit. Gak boleh bermental
Orang bilang mental tempe. Harus bermental prajurit. Kita bersyukur. Kemarin kita sudah rayakan hari Pentakosta, di mana sebelum Yesus naik ke surga, Dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa, menerima kemampuan, menerima dunamis, kekuatan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saya percaya kita-kita yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ini menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Harus menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Tidak hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen yang fasih berbahasa roh. Walaupun berbahasa roh itu buat GW harus. Tapi nggak boleh berhenti sampai ke situ. Nggak boleh hanya diam sampai di situ. Tapi harus betul-betul menjadi orang Kristen yang kuat. Yang bermental prajurit. Tadi oleh karena Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Tapi yang kedua juga harus ada upaya-upaya dari kita. Nah sekarang mari kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 2. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kita akan baca firman ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap, supaya kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang kuat tadi dan bermental prajurit itu. Saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 7 kita baca berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sama-sama, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Paulus. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu sehingga kau mengerti pada masa mana kau hidup. Kita mengerti pada masa mana kita hidup dan kita mengerti bagaimana kita hidup pada masa itu. Sehingga apapun masanya, apapun kondisinya, apapun situasinya, saudara tetap tampil sebagai orang-orang Kristen yang berkemenangan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen itu, jadi saya, jadi saudara, jadi kita harus tetap aktual dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Makanya kalau sudah lihat sepanjang sejarah, orang Kristen itu selalu leading dalam berbagai sektor kehidupan. Makanya kalau saudara lihat sejarah gereja
Itu sebagai pusat pergerakan-pergerakan pada masanya. Kenapa? Karena ini Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Sehingga engkau, sehingga saya, sehingga kita mampu menghadapi situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga itu. Ini menurut saya, Bapak Ibu sekalian, yang gereja kembali harus lakukan sekarang ini. Gereja harus menjadi pusat pembaharuan, pusat pergerakan. Tapi sayangnya belakangan ini saya lihat, gereja itu banyakan, nggak semua. Hanya sekedar menjadi pusat pemulihan, panti rehabilitasi. Itu satu step. Gak apa-apa sih, bagus. Orang tadi bermasalah datang ke gereja, lalu didoakan, lalu disemangati, semangat lagi. Tetapi sebetulnya step berikutnya adalah orang yang sudah dipulihkan itu harus apa? Harus dikuatkan, harus dilatih, harus ditraining sehingga apa? Sehingga kita bisa mengerjakan apa-apa yang Tuhan yang inginkan bagi bangsa, bagi komunitas, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi lingkungan. Harus. Kenapa, saudara? Karena tadi dunia yang akan kita hadapi ke depan itu bukan makin ringan, bukan makin gampang, penuh dengan tantangan. Makanya gereja, anak Tuhan, orang percaya harus apa? Harus dilatih menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Para pemimpin harus dilatih menjadi pemimpin yang kuat. Para mahasiswa sekolah teologi harus dilatih menjadi apa? Menjadi para teolog yang kuat, pemimpin gereja yang kuat. Tadi saya baru ngobrol dengan Ibu Gembala di belakang, Bapak Ibu sekalian. Saya punya anak paling kecil, putri saya terkecil. Saya sekolahkan di ORU, Oral Roberts University. Karena saya pendeta, saya tentu anak saya pengen saya sekolahkan sekolah teologi ya. Dan saya maka saya sejak awal saya sudah bilang sama anak saya punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki. Sejak awal saya sudah bilang sama anak-anak begini, nak, kita ini dipanggil Tuhan, papi ini pendeta. Opa kalian, baik dari pihak saya, dari pihak mami juga pendeta. Jadi tentu kerinduan saya terbesar adalah kalian nanti harus melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan zaman dulu itu udah beda dengan sekarang. Kalau dulu melayani Tuhan hanya ansih menjadi pelayan mimbar dan lain sebagainya. Tapi dalam percakapan saya dengan berbagai orang di berbagai tempat, di berbagai negara, pelayan Tuhan ke depan tidak lagi cukup hanya menjadi pengkhotbah, ngitung kolekte, lalu mengelola kolekte. Maka setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya pikir anak saya harus sekolahkan, pertama harus berjiwa hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi juga harus bisa juga mengembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kelak, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk jemaatnya. Makanya saya sekolahkanlah anak saya ini, Bapak Ibu sekalian, ke Oral Roberts University dengan jurusan
double jurusan, mayor dan minor, yaitu ministry and business, social entrepreneur. Kenapa? Karena ketika saya bercakap-cakap dengan beberapa pemimpin di Amerika itu, mereka selalu bilang, sekarang gak waktunya lagi gereja, hanya tadi menjadi pondok pemulihan itu. Harus naik satu lagi menjadi pondok pemberdayaan dalam berbagai bidang. Kenapa tadi? Karena tadi itu kita menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan dengan dulu. Hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, dan karena itu kita harus siapkan warga jemaat yang bermental prajurit tadi. Kita harus siapkan warga jemaat yang kuat tadi. Nah, supaya kita menjadi warga jemaat yang kuat, maka nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini menurut saya, Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang sangat relevan. Dikatakan di sana, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang bermental prajurit tadi. Maka di sini Rasul Paulus memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa dalam 2 Timotius pasal 2 tadi. Dikatakan di sana seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi supaya kita kuat, kata Rasul Paulus ini, maka kita harus apa? Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Maksudnya apa? Kita nggak fokus pada diri kita sendiri. Fokus kepada apa? Fokus kepada menyenangkan sang komandan itu. Siapa sang komandan itu? Tuhan yang sudah memilih saudara, Tuhan yang sudah memilih saya, Tuhan yang sudah memilih kita. Tapi kalau kita jujur, kebanyakan orang Kristen kan masih aku oriented. Saya mau ke gereja, kenapa? Supaya saya diberkati Tuhan. Saya mau ke gereja, kenapa? Supaya disembuhkan Tuhan. Saya mau ke gereja, kenapa? Supaya saya ditolong Tuhan. Kebanyakan kita masih apa? Aku oriented. Salahkah itu? Enggak salah. Tapi sebetulnya caranya bukan begitu. Alkitab bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa saudara? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi sembuh, kaya, sehat, diberkati pekerjaan, diberkati usaha. Itu apa? Akibat itu. Akibat, itu bonus. Yang primernya adalah cari kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Itu yang primernya. Amin. Kok aminnya jadi lemas? Om pendeta ini. Apa dalam hati begitu? Om pendeta ini jangan gitu dong. Emang begitu. Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kesehatan, maka kekayaan, maka kemurahan, maka kebaikan, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Itu. Jadi pertama supaya kuat harus bagaimana saudara? Fokus kepada keinginan komandan. Fokus kepada keinginan Tuhan. Udah fokus itu aja. Saudara jangan fokus kepada diri sendiri. Fokus kepada keinginan sang komandan itu.
Percaya deh, semua-muanya itu akan Tuhan tambahkan dengan caranya Tuhan sendiri. Saya ngalami itu dalam hidup. Saya ngalami itu dalam hidup. Apa saja keperluan, apa saja kebutuhan, Tuhan cukupkan pada waktunya. Asal apa? Asal fokus kepada kehendak Tuhan. Asal fokus kepada kehendak Tuhan. Pada waktunya akan Tuhan cukupkan, akan adakan, dan lain sebagainya. Akan Tuhan cukupkan. Akan Tuhan cukupkan. Itu yang pertama yang Alkitab katakan di situ. Kita harus seperti prajurit yang fokus kepada keinginan, kehendak dari sang komandan. Yang kedua dikatakan di sana, ayatnya yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Yang kedua, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat tadi, harus apa? Harus komitmen pada kebenaran. Komitmen pada kebenaran. Karena engkau hanya akan bisa menjadi juara kalau engkau mengikuti peraturan olahraga. Ini sedang olahraga apa ini? Kalau saudara sedang olahraga sepak bola, maka tentu saudara giring bola dengan apa? Dengan kaki, walaupun tanganmu kuat. Begitu kau tangkap bolanya, kau lari, kau masukkan di gawang sana, fail, gagal. Ini sedang main olahraga apa ini? Kalau saudara sedang main olahraga, misalnya katakanlah bola voli, walaupun kakimu kuat sekali, kau tendang bola volinya dan menjatuhkan orang-orang di sebelah sana, sehingga nggak bisa dikembalikan begitu kayak bola voli itu, saudara fail. Harus komit pada kebenaran. Amin. Nggak boleh menghalalkan segala cara. Komit pada kebenaran. Apalagi ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang ketiga, supaya kuat harus bagaimana saudara? Harus kerja keras. Banyak orang Kristen saudara salah ngerti dengan iman. Salah ngerti dengan kasih karunia. Karena kita beriman, maka kita nggak usah kerja keras. Maka banyak orang Kristen jadi apa? Malas. Banyak pendeta malas. Saya kan jadi ketua sinode kemarin, ketua sinode GB 5 tahun. Saya sudah di pengurus pusat GB itu 30 tahun. Saya seringkali tegur kawan-kawan hamba Tuhan itu dengan keras. Karena berlindung di balik kata full timer. Bangga sekali dengan full timer. Oh, saya full timer, Pak. Terus saya tanya, jemaatmu berapa? 60, Pak. Kalau jemaatmu 60, lalu kau bilang kau full timer, kau tahu nggak arti kata full timer itu?
pekerja full timer menurut undang-undang ketenaga kerjaan adalah kerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu. Jadi seseorang full timer itu kalau dia kerja seminggu 40 jam. Kau kerja berapa jam? Doa Pak, oke, catat. Satu hari kau doa berapa jam? Baca Alkitab Pak, oke, catat. Kau baca Alkitab sehari berapa jam? Besuk Pak, oke, catat. Berapa jam kau besuk dalam seminggu? Kemudian sekarang jumlahkan. Kalau kau ternyata kurang bekerja dari 40 jam itu, kau bukan full timer. Kau cuma part timer. Itu yang membuat kita, Bapak Ibu sekalian, tidak menikmati anugerah Tuhan full. Kenapa? Karena kita nggak bekerja keras. Jadi supaya kuat tuh harus kerja keras. Kerja keras apa? Kerja keras membangun hubungan dengan Tuhan. Kerja keras baca Alkitab. Kerja keras berdoa. Kerja keras beribadah. Dan yang lain-lainnya. Jadi 3 hal inilah yang akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Yang bermental prajurit tadi. Fokus pada Tuhan. Fokus pada kehendak Tuhan. Komitmen pada kebenaran. Dan bekerja keras. Tuhan bilang, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sehingga kau menjadi orang yang berhikmat. Saya menjadi orang yang berhikmat. Sehingga saudara ngerti gimana cara menyelesaikan persoalan. Gimana cara menyelesaikan pergumulan. Gimana cara melewati tantangan. Dan Roh Kudus akan mengurapi semuanya itu. Sehingga kita betul-betul menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Orang Kristen yang menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita semuanya harus menjadi orang Kristen yang kuat. Amin. Bilang dulu, saya harus kuat. Sekali lagi, saya harus kuat. Bangkit, lakukan firman ini. Maka berkatnya menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri semua Bapak Ibu sekalian. Kita hampiri Tuhan dengan iman. Mari kita berdiri, kita nyatakan tekad kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari masing-masing sebelum kita menyanyi dan berdoa, buat tekad di hadapan Tuhan. Bahwa engkau akan melakukan firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Kau akan fokus menyenangkan sang komandan. Kau akan komitmen pada kebenaran. Kau akan bekerja keras. Mari masing-masing katakan itu. Masing-masing katakan komitmen di hadapan